Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lukbitu. Semoga dalam keadaan sehat tak orang satu apa. Rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Yai Haji Miftahul Ahyar Rois Am PBNU. Terkait dengan polemik nasab saat ini yang mana atas tesis Yai Haji Matuddin Usman Al-Bantani memberikan sebuah pernyataan bahwasanya apa yang diminta terkait dengan kitab sejaman, tentunya saat itu situasi zaman sedang carut-marut. Tidak dipungkiri dulu banyak orang-orang yang alim tapi tidak sempat menulis adanya kitab atau manuskrip sejarah bagaimana nasab Pak Alawi tercatat dengan baik. Bukannya tidak ada. Itu yang disampaikan oleh Yai Haji Miftahul Ahyar. Adapun mengenai apa yang disampaikan oleh yang pro tesis Yai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan bahasa mau menggeruduk PBNU, bahasa yang disampaikan oleh Yai Miftahul Ahyar, jumlah muki sepiro kok wani arep nggeruduk PBNU. Dan digarisbawahi disimpulkan bahwa semua itu adalah anak-anak kita, generasi penerus Nahdlatul Ulama. Kita tentunya akan memberikan nasihat, ya anak-anak kita sendiri, masa orang lain dinasehati. Itu bahasa yang kita tangkap Kiai Haji Miftahul Ahyar. Lebih jelasnya mari kita simak bagaimana pengendikan beliau, ceramah yang disampaikan oleh Kiai Haji Miftahul Ahyar lewat video berikut ini. Segala khilaf mohon maaf, NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua dikeprui kabeh, hilang khazanah kita. Kalau ada yang mengatakan tidak ada yang menyebutkan kitab-kitab kuno yang sezaman, lo memang pada zaman itu Hadramaut itu memang apa, sedang dilanda suatu situasi, termasuk keadaan para penduduknya itu semacam nomaden, berpindah-pindah dari satu tempat ke satu tempat. Jadi sejarah itu tidak kepikir, jadi tidak ada ahli sejarah waktu itu yang nyatet tokoh ini, ulama ini, tidak ada. Abad ke-5, abad ke-6 tidak ada. Baru muncul awal abad ke-7, baru muncul ahli sejarah. Kelima kan tidak ada sejarah. Apa tidak ada orang besar? Ada, tapi pewarisnya yaitu tadi min ahlil badawa, orang-orang badui, orang-orang desa, orang-orang gunung, orang yang selalu berpindah-pindah dari satu tempat. Jadi sehingga ini tercecer banyak sebetulnya tarikh sejarah yang hilang. Jadi termasuk pada abad ke-5, ke-6, awal-awal abad ke-7 ya, Hadramaut ini kan asal usul dari Hadramaut itu memang tidak ada. Lah kalau kamu minta kitab sezaman, ya tidak ada. Lah kok minta, mungkin dia tidak tahu. Jadi yang nantang-nantang minta kitab sezaman mungkin dia tidak tahu atau bodoh. Kalau zaman itu memang tidak ada sejarah, artinya sejarahnya tidak tertulis dengan baik. Bahkan waktu itu Hadramaut itu masuk ke wilayah Arabia, Mamlaka Arabia lah, katakan negara Arab. Jadi tidak ada semacam yang apa ya secara tertentu, tidak ada. Baru
awal-awal abad ke-7 lahirlah ahli sejarah. Jadi memang tokoh-tokoh saat abad ke-6, ke-5 itu tidak tertulis. Lalu minta apa? Tidak ada memang. Nah, kalau yang nantang-nantang suruh bawa kitab yang ada pada zaman itu, pertanyaannya, kamu itu orang pintar apa orang bodoh? Berarti ngelencermu kurang adoh, ya, ngelencermu, pelesirmu itu kurang jauh. Apa tidak tahu situasi ada abad ke-5 ke-6 itu? Situasi ini kok minta-minta? Ya cukup, apalagi kalau masalah nasab itu sebetulnya ya, yang sudah masyhur dan fakih-fakih kita itu cukup istifad syuhra wal istifadah. Kalau tokoh-tokoh masyarakat sudah masyhur di situ, mengakui sampai beliau-beliau itu wafat, ya, wafat, tidak ada yang ingkar, tidak ada yang menolak lah, tidak ada. Loh, kalau namanya menolak ya ada orang, tapi nolaknya itu benar apa bohong-bohongan? Nolaknya itu nolak yang batil karena godob-godoban, karena benci-bencian, karena tidak berdasar ilmu, ya itu banyak. Memang yang suka begini ini biasanya Wahabi, Syiah. Loh, muridnya Albani itu namanya Syukri Murad Syukri apa Syukri Murad, itu juga, dan itu yang banyak dipakai di Indonesia ini, ditiru-tiru itu, nolak nasab-nasab. Loh, ini adzan ya, saking semangatnya lali, insyaallah la ilaha illallah. Jadi beberapa abad Hadramaut itu memang kehilangan sejarah karena melalui penelitian para ulama-ulama, penduduknya waktu itu ya memang penduduk yang banyak yang minal ya nomaden, yang sering pindah-pindah, yang ada di pinggir-pinggir kota, yang kurang peduli dengan sejarah, dan memang tidak ada. Yang munculnya baru itu ya memang tidak ada kitabnya, tapi kan tidak ada satu kitab pun yang membatalkan atau menafikan, tidak ada. Hanya ada yang menyebut anaknya hanya 3 ini, atau anaknya 3. Jumlah-jumlah seperti ini bukan jumlah yang tidak bisa ditambah atau dikurangi, ya. Bukan faedah khasar yang mutlak. Ini saya harus ngomong gini, nanti kan muncul nanti yang nolak-nolak ini, nanti yang apa, muncul nanti yang ya pokoknya goblok-goblokan lah. Saya biasa saja, dan ini bukan atas nama saya sebagai Rais Am, atas nama Miftahul Akhyar. Ya, kasihan nanti PB-nya, nanti ada yang mau geruduk PBNU katanya. Piro jumlahnya wakmu apa geruduk PBNU, macam-macam lah. Ya itulah orang-orang, ya karena itu anak-anak kita semua, ya kita sebenarnya kita ini sayang ya. Ibaratnya anak kita, anak kita gegeran ambak enak tonggo. Seorang yang bijak itu nyeneni anak tonggo apa nyeneni anak dewe? Anak dewe, bila perlu diajar gitu. Nah, saya ngomong gitu tuh dianggap saya ini belani habaib, gak belani keluarga Wali Songo. Saya ini juga nek diurus terus si ono kok jalur-jalur Wali Songo itu masih ada. Ya tetap itu sebagai, tapi kan harus gimana ya? Ya yang berakhlak lah.
Kadang-kadang kata-kata akhlak itu dipakai oleh mereka, tapi isinya apa? Winginane kan rame setelah saya di Gresik itu. Lalu kok mereka ngomong kita harus terima itu sebagai orang tua kita, pemimpin kita harus sabar. Tapi dalilnya ini yang nggak enak, ya. Wasohibhuma, dalam ayat itu wasohibhuma wakullahuma qaulan karima dan sebagainya, ya. Wa in apa itu ala antusika bima laysa bi'ilm dan seterusnya. Ini kan dalil ditujukan pada orang-orang musyrik, anaknya muslim mukmin, orang tuanya musyrik, lalu orang tuanya entah marahi atau menyakiti anaknya. Quran bilang walaupun dia atau bahkan memaksa untuk menjadi musyrik, ini kan Qurannya bilang ya sudah, pergauli yang baik, jangan kau lawan. Tapi musyrik, nah itu mereka menganggap saya sebagai orang tua, pergaulilah, dalilnya dalil seperti itu. Kenapa kok tidak pakai dalil sekali yang Nabi Musa dan Harun diperintah mendatangi Fir'aun,